sekarang itu udah viral, termasuk yaitu Ketua Harian Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark terseret kasus mengenai hutan tele. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, sangat disayangkan memang. Seperti kita ketahui kenapa geopark timbul menjadi salah satu basis pembangunan di seluruh dunia, dan kita bersyukur pada Juli 2020 kita sudah diterima menjadi salah satu anggota dari UNESCO Global Geopark atas perjuangan kita bersama tentunya. Geopark itu kan paradigmanya adalah memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian sebenarnya untuk bisa kita mencapai ke sana, orang-orang khususnya di Geopark ini harus mengerti tentang apa itu kawasan Danau Toba sebagai berkat Tuhan yang kita harus kita kelola berbasis Geopark, yang ada di sana konservasinya, kemudian yang ada di sana pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi kami juga sudah mendengar dan juga membaca berita-berita ini di medsos, jadi kami sangat prihatin bahwa manajemen dari Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global diduga ikut di dalam masalah pengalihan lahan di kawasan Danau Toba. Jadi kami sangat prihatin. Mudah-mudahan ini pembelajaran untuk kita, sehingga untuk ke depan betul-betul manajemennya ini kuat dan strong dari yang bisa dari orang-orang yang betul-betul sayang tentang kawasan Danau Toba. Kalau boleh tahu Pak, dalam struktur Kaldera Toba apa jabatan Bapak di situ? Baik, jadi saya sebenarnya dapat berkat Tuhan. Sudah banyak jabatan saya di sini, mulai dulu sebagai pakar Geopark Kaldera Toba, lalu ditunjuk oleh gubernur menjadi manajer Geoarea Samosir. Demikian juga di masa kepemimpinan Bupati Pak Rapidin Simbolon, saya dipercayakan beliau juga untuk manajer mengelola geosite yang 5 ada di kawasan Danau Toba. Dan juga gubernur dipercayakan saya beberapa kali memimpin komite pendidikan dan juga pusat informasi Geopark. Setelah masuk UNESCO, saya dipercayakan oleh pemerintah koordinator bidang edukasi, penelitian dan pengembangan, suatu bidang yang strategis di dalam pembangunan kawasan Danau Toba berbasis Geopark. Jadi saya koordinator edukasi, penelitian dan pengembangan. Di atasnya itu ada ketua harian, kemudian ketua umum, ex officio kepala dinas pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Di atasnya itu tentu adalah Bapak Gubernur sebagai Dewan Pengarah dan para bupati di kawasan Danau Toba. Itu semua adalah Dewan Pengarah kami. Sudah berapa lama Bapak berkecimpung di Kaldera Toba ini? Berkat Tuhan, saya dulu waktu ini masih Inspiring Geopark 2012. Saya sudah penggiat lingkungan, ketemu dengan orang-orang perintis Geopark ini di Cianjur mula-mula 2012. Habis itu saya tidak terlibat, tetapi saya tetap di lingkungan. Maka setelah gagal dari Tokyo menyandang gelar UNESCO Global Geopark, maka di kepengurusan mulai 2015 saya terlibat sampai sekarang di Toba Kaldera Geopark kita ini. Jadi mulai 2015 sampai sekarang saya terlibat, dan hidup saya abdikan sebagai panggilan untuk kawasan Danau Toba ini, karena saya yakin pembangunan berbasis Geopark ini sangat tepat untuk kawasan kita Danau Toba ini untuk kita kembangkan. Ya, setelah Bapak berkecimpung di Geopark ini, selama bergabung di Geopark, apakah ada kendala-kendala atau persoalan-persoalan untuk program-program kebaikan Danau Toba? Konsepnya Geopark ini adalah sangat bagus, suatu keprihatinan dari ahli-ahli geologi dari seluruh dunia melihat penambangan, kemudian juga illegal logging. Maka
dikumandangkan untuk membangun kawasan dunia ini haruslah berbasis keilmuan, maka berbasis kebumian, maka dilaunchinglah suatu yang namanya Geopark. Lalu kita bersyukur pemerintah tanggap, maka mulailah ikut Indonesia ini mengadopsi pembangunan berbasis Geopark ini, mulai dari ada UNESCO Global Batur, kemudian diikuti dengan Ciletu, kemudian dengan Rinjani, kemudian kita, lalu Belitung dan Raja Ampat. Jadi yang kita alami adalah visi dan misi dari Geopark itu bagus sekali, tetapi di dalam pergerakan Geopark ini bukan dari atas ke bawah, top down, tapi bottom up. Nah, oleh karena itu yang kami lihat adalah bahwa belum terdapat di sini suatu manajemen yang kuat seperti dipersyaratkan oleh UNESCO Global Geopark, disebut strong management, khususnya pemimpin. Jadi kalau saya ikuti mulai kepemimpinan waktu masih inspiring dia, kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden SBY 2024 menjadi Geopark Kaldera Toba. Kepemimpinan ini yang kita rindukan, supaya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat yang bagaimana? Menurut hemat kami, harus kepemimpinan di Geopark ini adalah orang yang betul berjiwa pergerakan, kemudian hidupnya ada di kawasan Danau Toba ini, lalu motivasinya lurus untuk kawasan Danau Toba ini. Ini yang kami lihat menjadi masalah. Kenapa? Kepemimpinan mulai dari inspiring itu, pertama-tama masih dari luar kawasan Danau Toba, kemudian belum memenuhi seperti jiwa pergerakan dan motivasi bagaimana untuk mengkonservasi lingkungan. Ini yang belum kita temukan sampai sekarang ini. Sehingga sangat menarik bahwa kita sekali 4 tahun setelah menandang gelar UNESCO Global Geopark, 4 tahun itu di dalam sekali 4 tahun itu direvalidasi. Maka tanggal 31 Juli sampai dengan 4 Agustus kemarin kita sudah direvalidasi, yang akan diumumkan Juli tahun depan apakah kita masih berhak menandang nama UNESCO ini atau tidak. Sehingga di dalam rapat kami terakhir dikemukakan bahwa ditemui bahwa manajemen kita ini perlu direvitalisasi, perlu diperkuat, karena dilihat oleh tim dari UNESCO itu suatu manajemen yang masih lemah. Oleh karena itu ini yang kami lihat masalah, sehingga kepemimpinan di Geopark ini belum mampu berkomunikasi vertikal di gubernur sampai menteri pusat, lalu secara diagonal kepada 7 bupati-bupati ini. Nah, lalu kemudian juga secara diagonal kepada stakeholder. Ini yang kami alami, sehingga belum dirasakan masyarakat sebenarnya apa sih faedahnya kalau kita menyandang UNESCO Global Geopark. Salah satu yang menjadi pokok masalah kami lihat adalah kepemimpinan yang tepat belum dapat kami melihat selama mulai dari inspiring sampai kita dapat berkat Tuhan menandang nama UNESCO Global Geopark pada tanggal 10 Juli 2020 tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu orang yang tepat memimpin ini adalah orang yang betul-betul tahu mencintai berkat Tuhan. Letusan Gunung Toba yang paling dahsyat 75.000 tahun yang lalu secara evolusi telah menciptakan keindahan lingkungan di 7 kabupaten ini. Kemudian keindahan di Pulau Samosir, khususnya di kabupaten kita ini, ada di sini warisan-warisan budaya. Jadi harus mengerti bahwa ini berkat Tuhan, harus mengerti berkat Tuhan itu tentu ada maksud Tuhan. Kita harus sejahtera kalau kita kelola ini dengan baik. Bagaimana mengelola? Harus ada pemimpin yang tahu mau kemana dia bawa Geopark Kaldera Toba kita ini. Tentunya mau dibawa kemana? Memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Ini yang mesti kita lihat belum memenuhi seperti harapan kita. Begini Pak, tentunya Geopark itu kan termasuk menjaga kelestarian termasuk di kawasan Danau Toba. Jadi
di Samosir itu, termasuk di kawasan Danau Toba, setiap musim kemarau itu terjadi kebakaran hutan. Menurut Bapak, ini bagaimana? Nah, ini yang paling menarik. Dari reporter Kabar Center, perlu juga saya kemukakan, hampir tiap tahun ini selalu ini menjadi masalah klasik. Seolah-olah ini nggak bisa kita pecahkan. Padahal bisa. Pertama apa? Kita edukasi masyarakat ini bahwa pembakaran ini sangat merugikan kepada kesehatan lingkungan, sangat merugikan kepada kesehatan masyarakat, sangat merugikan kepada kesehatan semua kawasan kita ini secara ekosistem. Nah, oleh karena itu, maka kebakaran ini juga boleh akan berkurang kalau kita melakukan sosialisasi dengan stakeholder, dengan sungguh-sungguh, dengan keteladanan kepada masyarakat di kawasan Danau Toba ini. Lalu tentunya kita juga menyiapkan juga, jangan hanya pemadam setelah terbakar baru datang, bukan. Kita buatkan kegiatan yang namanya antisipatif. Kedua, menyiapkan infrastruktur, termasuklah sekat bakar, termasuk misalnya ada tempat-tempat untuk mengambil air, karena kita punya air dari hutan-hutan kita sana, khususnya hutan lindung yang harus kita jaga keselamatannya tentunya, jangan kita rusak hutan-hutan kita. Dari situ sumber air, maka nanti akan bisa kita minimalisir dengan ada hidran air di kawasan Danau Toba ini. Lalu dengan penghijauan yang tepat, jangan kita hanya tanam pinus-pinus. Sekarang lihat, pinus dikasih izin, lalu dideres, sehingga sekarang hampir mau mati itu pinus-pinus kita di kawasan Danau Toba ini. Jadi buatkan konservasi lingkungan, khususnya hutan misalnya, dengan suatu studi yang tepat, misalnya apa yang harus ditanam. Katakanlah bisa kita saksikan di tele itu ada kaliandra. Kaliandra itu kan sangat bisa terpelihara lingkungan. Kalaupun dia terbakar masih tumbuh kembali. Kalau pinus terbakar ujungnya udah mati. Itu yang kami lihat. Jadi terkait mengenai pelestarian budaya, peran-peran apa saja yang sudah dilakukan Geopark, termasuk Geopark Samosir? Jadi ini pertanyaan reporter yang sangat menarik, dan pertanyaan inilah yang menjadi jawabannya ini menjadi hakikat dari Geopark. Kawasan Danau Toba sebagai letusan yang asalnya dari letusan Gunung Api Toba telah menimbulkan suatu kekayaan keanekaragaman lingkungan. Kemudian dengan letusan itu maka tumbuhlah di sini disebut aneka ragam hayati. Dengan aneka ragam lingkungan, aneka ragam hayati ini maka timbullah di sini peradaban bangsa Batak. Maka adalah di sini bagaimana kebudayaan yang nilai tinggi. Justru inilah yang disebut dengan nilai strategis, value dari Geopark kawasan, dari Geopark Kaldera Toba ini. Jadi budaya ini harus dikaitkan dengan keindahan lingkungan dan juga keindahan hayati. Jadi inilah kekayaan kita yang harus menjadi modal, dan semua tokoh-tokoh kebudayaan ini ikut serta mulai dari perencanaan membangun kawasan Danau Toba ini berbasis Geopark, dan juga ikut di dalam melaksanakan dan juga ikut di dalam mengendalikan. Nah, waktu kita dinilai oleh asesor ditanya itu sejauh mana peranan tokoh-tokoh lokal, tokoh-tokoh adat tentunya di dalam perencanaanmu, lalu sejauh mana mereka terlibat di kepengurusan. Jadi ini syarat yang punya nilai besar untuk keberhasilan pembangunan berbasis Geopark, khususnya untuk kawasan Danau Toba. Terkait kantor Badan Pengelolaan Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, itu status kantornya bagaimana sebetulnya? Jadi kalau menurut arahan dari kantor gubernur, kantornya itu sudah disimulasi khusus untuk yang ada di lapangan. Jadi sudah resmi, itu ada surat resmi. Oleh karena itu kami juga sudah menghimbau bahwa itu dioptimalkan supaya di situ berkantor pemimpinnya, kemudian berkantor stafnya. Disitulah mulai membuat perencanaan bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian dari sinilah mulai bagaimana kita melaksanakan, dari sinilah mulai untuk mengendalikan. Jadi itulah yang masih kita sesalkan, kenapa kantor yang begitu megah itu tidak dioptimalkan dengan baik. Karena kantor itu sudah menjadi
Ikon itu sekarang yang disebut Geopark di Samosir selalu pikirannya ke kantor yang ada di Sigulati, padahal sebenarnya itu hanya satu titik dari satu titik. Jadi kita di geosite Geopark Kaldera Toba ini ada 16, 5 ada di Samosir, kemudian ada di Simalungun ada 2, di Karo ada 1, di Dairi ada 1, kemudian di Kumbang ada 2, lalu di Taput ada 2, kemudian di Toba juga ada di sana 2. Jadi dengan demikian sebenarnya harus kita fungsikan, karena khususnya bagi masyarakat Samosir, kantor itu berkat. Dulu itu dibangun oleh Menteri Pariwisata. Lalu isinya dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi berkat ini kantor yang bagus dan sudah dikenal, malah sudah dikunjungi Pak Jokowi dengan Ibu Jokowi 2 kali. Pak Jokowi sekali dan pejabat-pejabat tinggi lain. Jadi kantor kita itu yang strategis dan sudah mempunyai nilai historis, sebenarnya itu harus sudah dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Termasuk juga bupati kita, waktu itu Bupati Pak Rapidin Simboron, selalu dia hampir tiap minggu dia selalu datang ke sana untuk melihat perkembangannya, kemudian juga membawa tamu menjadi kebanggaannya. Jadi sudah menjadi kebanggaan pemimpin kita, khususnya pada periodenya Pak Rapidin, bahwa Geopark ini adalah sesuatu alternatif pembangunan yang cocok untuk kawasan Danau Toba. Setelah diresmikannya atau ditetapkannya kantor Geopark di Sigulati, apakah aktivitas di situ berlangsung atau bagaimana, Pak? Saya sebagai panggilan, bidang saya selalu saya bekerja, dan tapi saya tunggu-tunggu juga pemimpin yang nggak berkantor di situ, karena saya juga sudah kasih lapor juga ke kantor pusat, ke gubernur melalui ketua umum kita, supaya itu difungsikan. Mudah-mudahanlah setelah UNESCO melakukan revalidasi pada bulan ini, minggu yang lalu, untuk ke depan ini bisa kita benahi sesuai dengan saran UNESCO, melakukan revitalisasi dan penguatan manajemen badan pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Toba. Tentunya yang nggak mungkin dong bisa kita revitalisasi kalau nggak berkantor di satu tempat. Padahal tempat itu bagus, airnya tersedia, ruangannya bagus, kemudian pemandangannya indah, lalu sudah dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung baik internasional, baik regional maupun nasional, juga masyarakat lokal. Dan bagi masyarakat kawasan Danau Toba ini sudah merupakan tempat edukasi, tempat penelitian, karena di situ banyak informasi. Apakah di kantor itu ada difasilitasi atau bagaimana? Di situ sudah lengkap di situ informasi, lengkap sarana kantor. Cuman nggak tahu kenapa pimpinan Geopark selama ini kok enggan berkantor di situ. Kalau saya sendiri, saya syukur itu. Saya taat kepada perintah gubernur, saya berkantor di situ, saya aktif di situ. Kemudian juga saya aktif mempromosikan Geopark itu juga dari tempat itu. Karena tempat itu Cianjur mula jadi, Cianjur mula topa. Jadi itu adalah asal muasal peradaban bangsa Batak, karena di kawasan perkampungan Siraja Batak lah pusat informasi itu. Di situ juga kantor Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang ada di lapangan. Ada satu semacam kantor LO, License Officer, ada di Politeknik Pariwisata Medan, tetapi sudah ditunjuk oleh gubernur melalui ketua umum, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Tapi sampai sekarang nggak tahu pemimpin kita kok enggan memakai itu, padahal itu menurut saya sangat luar biasa. Lengkap prasarana kantornya, prasarana kantor modern, bahkan sudah tidak lagi tanggung-tanggung. Kalau menurut saya kantor itu bisa menggerakkan dunia itu. Menurut Bapak lah, atau program yang Bapak pikirkan untuk kelanjutan Geopark ini bagaimana, Pak? Umur saya untuk tahun ini persis tanggal 11 bulan 11 70 tahun lah saya menginjak 70 tahun. Oleh karena itu saya atas berkat Tuhan sudah putuskan hidup saya di sini. Kalau saya pribadi, saya akan selalu mengabdi untuk Geopark ini. Lalu apa berkat sama saya, khususnya pemikiran dan relasi, akan saya abdikan membangun kawasan Danau Toba ini. Semua kabupaten ini berbasis Geopark,
dengan bekerja sama dengan para bapak bupati kita ini, apalagi khususnya saya putra Samosir, tentunya juga sangat luar biasa kalau konsep ini diterapkan dengan sebagus-bagusnya untuk kawasan Kabupaten Samosir. Nah, oleh karena itu pilihan strategis satu adalah pembangunan berbasis geopark akan membawa kemakmuran yang sebesar-besarnya. Karena apa? Pak Jokowi aja sudah menetapkan ini menjadi super destinasi daripada para wisata. Oleh karena itu, para wisata sebagai hilir pembangunan geopark, tentunya ini harus kita tangkap peluang ini. Oleh karena itu, kita sudah melihat akses, pelabuhan semua sudah bagus. Kemudian jalan lingkar sudah bagus, akses sudah bagus. Sekarang sesuai dengan UNESCO, bagaimana kita mengkonservasi keindahan lingkungan ini, bagaimana kita mengkonservasi aneka ragam hayati ini, khususnya bagaimana kita mengkonservasi kebudayaan kita yang luar biasa ini, sehingga kalau kita dengar pidato daripada Pak Jokowi 17 Agustus, polusi tentang budaya ini kita lawan supaya betul-betul kita konservasi budaya dari Natolu, budaya yang sangat berharga, yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO bahwa ini memiliki nilai universal yang harus kita pertahankan. Ini kalau yang perlu menurut saya yang harus kita kibarkan setelah pasca kita direvalidasi oleh UNESCO. Jadi kami sangat prihatin. Secara kelembagaan ini belum dibahas, kami menunggu dari ketua umum kita tentunya. Lalu yang memberi amanah tentunya Pak Gubernur, mungkin mudah-mudahan minggu ke depan ini, karena ini sudah isu nasional, mungkin Pak Gubernur akan memperhatikan ini. Juga ketua umum kita yang ex officio adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Saya barangkali ini juga, karena ini milik dunia, ini milik Indonesia, ini juga demi Merah Putih, demi NKRI, saya pikir bukan lembaga yang bisa dibiarkan begitu saja, tetapi ini adalah suatu lembaga yang sudah internasional, lembaga yang sudah nasional, lembaga yang sudah regional, dan ini merupakan kebanggaan kita. Pasti ada perhatian dari pemimpin minggu-minggu depan menurut saya. Jadi sampai sekarang kita belum ada suatu arahan, belum ada suatu panggilan untuk berdiskusi, tetapi kami sendiri mungkin minggu depan, karena di sini kantor kita, saya akan ke Medan lah minggu depan atau hari Kamis, juga mendengar bagaimana arahan dari ketua umum kita. Lalu nanti barangkali beliau bisa nanti dengan bersama-sama menghadap gubernur tentang menyikapi tentang keadaan kasus ini yang ketua harian menurut informasi dari mass media yang sudah menjalani proses hukum ini. Mudah-mudahan nanti tentang badan ini pun akan diperhatikan oleh pemerintah kita. Tentunya juga dengan melihat situasi ini, karena badan pengelola Toba Kaldera UNESCO Borobudur Geopark adalah milik kita semua, pemangku-pemangku kepentingan juga tidak akan tinggal diam tentunya. Demikian informasi yang kami ketahui. Mungkin sebagai penutup Pak, apa harapan Bapak kepada masyarakat untuk kemajuan geopark dan untuk melindungi kawasan Danau Toba? Silakan disampaikan Pak. Jadi seperti inti dari pembangunan berbasis geopark ini adalah masyarakat itu sendiri, adalah kearifan lokalnya. Tentunya seperti apa di dokumen UNESCO ini harus terlibat masyarakat lokal. Dengan demikian tentunya di dalam untuk menentukan manajemen, di dalam menentukan pengelolaan harus terlibat betul-betul masyarakat kita. Tentunya tidak bisa semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat politik, baik tokoh masyarakat adat, tokoh masyarakat pendidikan, tokoh masyarakat perempuan, tokoh masyarakat pemuda harus betul-betul dilibatkan. Lalu harapan kami, yang mengurus geopark ini adalah orang-orang yang hidupnya ada di kawasan Danau Toba ini. Jangan ada di Medan, jangan ada di Jakarta. Pengalaman kami itu tidak akan berbuat apa-apa. Itu akan hanya pencitraan. Tetapi orang-orang yang hidupnya di tapak-tapak inilah menjadi pengurus di geosite masing-masing. Kemudian orang-orang yang ada di sini mulai dari pergerakan masyarakat lah yang aktif jadi pengelola. Kemudian juga di kepemimpinan di tataran eksekutifnya yang betul-betul operasional
haruslah orang-orang yang berpengalaman, kemudian yang memberi hidupnya, yang sudah teruji jejak rekamnya tentang kecintaannya tentang Danau Toba ini. Karena ini pengorbanan, bukan pencitraan. Tidak ada di sini misalnya yang diharapkan dolar, tidak ada yang di sini yang diharapkan pendapatan. Karena ini murni untuk kegiatan masyarakat, murni kegiatan para bupati dengan kepala dinasnya, murni kegiatan gubernur, bukan ada sesuatu yang mau diharapkan dari sini. Tetapi ini ada suatu panggilan yang mulia. Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk melestarikan ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, yaitu kawasan Danau Toba sebagai hasil letusan Gunung Api Toba dengan letusan-letusannya yang paling dahsyat adalah 74.000 tahun yang lalu. Kemudian yang luar biasa ada pengangkatan Pulau Samosir sehingga ada Pulau Samosir. Kalau nggak ada pengangkatan Pulau Samosir, tidak ada Kabupaten Samosir. Kemudian kalau tidak ada pengangkatan dari Gunung Pusuk Buhit, tidak ada suatu legenda yang mengatakan asal muasal orang Batak adalah dari Cianjur mula-mula. Ini yang harus kita pelihara dan harus kita ambil momentum ini untuk pembangunan masa depan.